Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ih, baik banget sih. Oke, kita bantu deh. Kak Anggi bantu ya. Hai Guana Friends, ketemu lagi dengan Kak Anggi. Hari ini merupakan episode perdana dari Tanya Aja. Apa sih Tanya Aja? Jadi Tanya Aja merupakan Kak Anggi memberikan bantuan kepada Guana Friends yang bertanya soal di fitur komunitas. Apa tuh fitur komunitas? Bagi yang belum punya aplikasinya, download sekarang juga ya. Nah, bagi yang sudah punya aplikasi Quanda, kita langsung buka nih aplikasi Quandanya. Nah, di dalam aplikasi Quanda itu ada banyak sekali fitur ya Quanda Friends. Ada banyak info. Lihat seperti giveaway nih. Itu semuanya ada di aplikasi Quanda. Jadi di aplikasi Quanda ini ada fitur yang disebut dengan fitur komunitas nih Quanda Friends. Kita coba klik ya. Nah, di dalam fitur komunitas ini kalian bisa share banyak hal. Bisa nyari temen, bisa share, bahkan kalian bisa bertanya soal nih Quanda Friends nih. Nah, cara bertanyanya gimana nih Kak Anggi? Oke. Untuk bertanya, kalian hanya perlu klik pensil berwarna orange di ujung ini. Kalian klik, lalu pilih kategori postingan. Nah, di sini pilih topiknya, solusi soal ya Quanda Friends. Jangan lupa subjeknya, pilih matematika. Setelah itu, kalian bisa menulis nih pertanyaannya. Misalkan nih, bantu dong Kak. Nah, untuk soalnya, jika kalian sulit untuk menuliskannya, kalian bisa memasukkan gambar ya Quanda Friends. Kalian hanya perlu menyisipkan gambar. Klik icon gambarnya ya, lalu kalian tinggal unggah soalnya. Oke? Nah, sekarang kita sudah tahu cara untuk mengunggah soalnya. Kita udah cara untuk memakai fitur komunitasnya. Nah, sekarang Kak Anggi akan membantu kalian. Jadi yang sebenarnya tanya aja nih. Kak Anggi akan membantu kalian untuk menjawab soal. Oke, kita lihat nih soal di hari ini. Apa ya? Kak Anggi akan pilih secara random ya Quanda Friends. Kita lihat nih. Wah, ada banyak sekali pertanyaan hari ini nih Quanda Friends nih. Lihat, Denis, hayu matematika wajib kelas 10 sini. Nah, kalian bisa dapat teman banyak nih di sini Quanda Friends. Oke. Lihat, bahkan ada yang membantu menjawab pertanyaan kalian loh. Seru banget gak sih fitur komunitas ini? Oke. Wait. Mana ya? Nah. Apa nih? Nah. Kak, ini gimana ya? Lihat, ini solusi soal IPA. Artinya dia memilih subjeknya IPA ya Quanda Friends. Makanya soal atau foto yang dikirimkan ke dalam komunitas adalah soal foto IPA. Jangan matematika ya, harus sesuai dengan subjek. Oke. Nah, Sherly Selviani, 40 menit yang lalu nih. Kita coba ya. Nah, dia bertanya nih, diketahui segitiga PQR. Untuk menjawab soal bentuk seperti ini, yang paling mudah, yang paling pertama adalah gambar segitiga terlebih dahulu. Kita gambarkan segitiganya. Segitiga apa? PQR. P, Q dengan R. Di sini PQ-nya adalah 8. QR-nya adalah 4 dan sudut Q-nya adalah 60 nih Quanda Friends. Pertanyaannya, panjang sisi PR. Maka ini yang ditanya. Ingat ya, ada satu sudut dan dua sisi yang diketahui. Kita gunakan apa ya? Jika terdapat satu sudut dan dua sisi yang diketahui, kita gunakan aturan. Aturan apa ya Quanda Friends? Aturan kosinus. Yaitu, ketika kita cari sisi yang di depan sudut adalah jumlah dari sisi, yaitu PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurang 2 kali sisi tersebut. PQ dikali QR. Jangan lupa cos 60. Karena sudut yang mengapit dari dua sisi. Kita masukkan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 4. Cos 60 berapa? Yap, betul. Setengah ya Quanda Friends. Kita dapatkan 64 ditambah 16 min 2-nya kita coret, 8 dikali 4 adalah 32. Kita dapatkan hasilnya adalah 48.
Ingat, 48 itu adalah PR kuadrat. Sehingga PR-nya adalah akar dari 48. Atau kalau kita bisa sederhanakan, dia merupakan 4 akar 3. Paham ya? Sampai sini paham ya? Buat Sherly Selviani, soalnya sudah Kak Anggi bantu jawab. Selanjutnya, di sini ada soal lagi. Kita cari-cari soalnya. Mana ya? Wah, ada banyak sekali soal nih kepada friends nih. Lihat, ada banyak ya. Jadi kalian bisa share, teman kalian bisa bantu jawab, dan Kak Anggi pun bisa membantu untuk menjawab. Oke. Ada Nazar Abdillah. Wait. Nah, Nazar Abdillah, dia betul nih. Dia memilih topik solusi soal, subjeknya matematika. Tapi kita lihat nih. Soalnya, jika fx adalah 2x plus 5 dan gx 8 plus 3x, maka nilai dari Nazar dari apa? Dari apa nih? Di sini soalnya tidak lengkap ya kepada friends. Jadi ketika soalnya tidak lengkap, teman-teman kalian ataupun Kak Anggi tidak akan bisa membantu untuk mengerjakan soalnya. Sama seperti di fitur tanya guru. Selain fitur komunitas, kepada friends bisa bertanya melalui fitur tanya guru. Nah, di sana kalian bisa mendapatkan jawaban secara langsung nih kepada friends. Tidak membutuhkan waktu seperti Nazar nih 2 jam yang lalu. Temennya nggak ada yang bantu ya. Kenapa? Karena soalnya tidak lengkap. Baik di fitur komunitas ataupun fitur tanya guru, usahakan bertanya dengan soal yang lengkap dan jelas ya kepada friends. Karena kalau sampai tidak lengkap dan tidak jelas, maka guru akan menolak soal yang kalian kirim. Oke? Sorry ya Nazar. Lanjut. Apalagi nih di sini soal ya. Nah, Hafizah Abiyati Husna, 2 jam yang lalu nih. Hafizah bertanya mengenai segitiga juga nih, tapi segitiganya bukan segitiga sembarang, melainkan segitiga siku-siku. Oke, kita gambar ya. Ada segitiga siku-siku nih. Alfanya di depan. Sisi di depan alfa itu akar 3. Di bawahnya 1 dan sisi miring atau yang terpanjang adalah 2. Pertanyaannya adalah cos alfa. Cos alfa artinya sisi yang ada di samping dibagi dengan sisi miring atau sisi yang paling panjang. Sampingnya berapa ya? Akar 3 atau 1 nih? Akar 3 dia berada di depan ya kepada friends. Di depan sudut, berarti sampingnya adalah 1 dan miringnya adalah 2. Jadi cos alfa kita dapatkan hasilnya setengah. Jawabannya A ya, mudah. Jadi untuk Hafizah jawabannya A ya. Next. Mana lagi ya? Wah, bahkan ada yang menyisipkan gambar soal yang bukan matematika loh kepada friends. Boleh ya, kalian boleh bertanya soal apapun, tapi jangan lupa subjeknya dan lain-lain. Oke. Satu soal lagi nih. Nah, ada 4 jam yang lalu, Wahyu Hifnizar. Hai Wahyu. 4 jam yang lalu, Wahyu bertanya nih ke forum komunitas. Dia bertanya solusi soal dan matematika nih subjeknya. Kalau Kak Anggi klik, soalnya bukan matematika ya Wahyu. Lain kali kalau bertanya bukan matematika, subjeknya tolong disesuaikan ya kepada friends. Boleh IPA, boleh lain-lain. Oke, untuk Wahyu, hari ini Kak Anggi bantu jawab di nomor yang terakhir, tapi kedepannya untuk fitur komunitas tanya dengan subjek yang sesuai ya. Oke. Wah, ini soal yang terakhir nomor 34. Ada gambar bejana, yang bagus ya bejananya nih. Di bejana itu ada ikan kepada friends. Anggap aja ikan Kak Anggi bagus ya. Oke. Dia tinggi dari airnya atau bejananya adalah 140 cm. Dan tinggi dari mulut ikan ke dasar itu adalah 60 cm. Oke. Apalagi nih yang diketahui? Yang diketahui adalah massa jenis. Massa jenis itu rho. Rho-nya adalah 1000. Lalu ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi berarti G ya. 10. Lalu tentukan
Lihat, ketika kalian memfoto soal, usahakan fotonya jelas. Jadi bukan hanya di fitur komunitas, fitur tanya guru pun usahakan fotonya adalah foto yang jelas. Oke? Nah sekarang nih, kita tulis seperti ini aja karena fotonya ini kurang jelas. Lalu tentukan besarnya tekanan hidrostatis. Berarti yang ditanya adalah P ya Kwanda Friends, P hidrostatis. Sehingga kita dapatkan nih, tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. Rho-nya adalah 1000, gravitasinya adalah 10, dan tingginya bukan 140 dan bukan juga 60 nih Kwanda Friends. Tingginya adalah jarak dari permukaan ke mulut ikan. Berarti berapa nih? 140 dikurang 60, 80. Oke. Kita langsung masukkan ya. Di sini 80. Ingat, di sini sentimeter. Satuannya harus meter. Berarti kita bagi dengan 100. Kita coret, kita dapatkan hasilnya adalah 8000. Mudah ya Kwanda Friends? Oke, Wahyu. Kali ini Kak Anggi bantu, tapi kedepannya tolong subjeknya disesuaikan ya. Oke, sudah 3 soal nih Kak Anggi bantu karena banyak sekali soal. Kita sudahi dengan 3 soal terlebih dahulu nih untuk sesi pertama. Kak Anggi sekarang mau bagi-bagi info nih, memberikan informasi ya. Oke Kak Anggi, kan kalau di fitur komunitas itu kan tidak langsung dijawab ya. Ada 3 jam yang lalu, ada yang 2 jam yang lalu, ada yang 1 hari lalu bahkan. Jadi di fitur tanya guru, kalian bisa bertanya kepada guru dan dijawab secara langsung, real time loh. Untuk bertanya kepada guru, kalian membutuhkan yang namanya koin. Koin apa nih? Koin 1000-an bisa nggak ya? Atau koin mainan? Enggak. Koinnya adalah koin yang memang khusus kalian gunakan untuk bertanya kepada guru nih. Nah, info yang akan Kak Anggi kasih adalah gimana cara kalian untuk bisa dapat koin. Cek kwandaindonesia.com atau kalian bisa cek dari link di deskripsi. Oke? Nah, kalian ketika sudah membuka webnya, klik produk di sana. Nah, untuk koin, di mana sih kalian bisa beli koin? Kalian bisa beli koin melalui Shopee di Kwanda Indonesia nih. Dapatkan diskon sampai 59% loh Kwanda Friends. Ada banyak sekali paket, kalian bisa lihat di sini. Dan harganya kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian nih. Nah, ada lagi, selain di Shopee, kalian juga bisa membeli koin melalui aplikasi nih Kwanda Friends, di aplikasi langsung ya. Jadi kalau kalian ingin membeli koin melalui aplikasi, kalian dapat ekstra pulsa. Ada banyak sekali paket di sini, kalian bisa pilih, bisa dilihat, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga bisa disesuaikan dengan kantong kalian nih. Maklum ya, kantong pelajar, Kak Anggi paham lah. Jadi silahkan cek-cek di aplikasi atau di link deskripsi ya Kwanda Friends. Sekarang kita lanjut di sesi tanya aja. Oke. Kak Anggi akan mulai menjawab lagi. Tadi kita sudah menjawab 3 soal. Kita lihat nih. Ada lagi kah? Nah, 5 menit yang lalu. Kles Panges. Oke, dia bertanya solusi soal matematika. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ih, baik banget sih. Oke, kita bantu deh. Kak Anggi bantu ya. Soalnya tentang sudut nih, Wanda Friends nih. Kelihatan nggak ya? Oke, Kak Anggi perbesar deh. Jadi, pertanyaannya seperti ini. Ada sudut A, B, C, D. Ini adalah 7X dan sudut sebelah sini 5X. Besar sudut ABD. Berarti ABD. Ini ya Wanda Friends yang ditanya. Oke, sekarang garis lurus. Kuncinya ini merupakan garis lurus. Jadi garis lurus sudutnya adalah 180 derajat. Ingat, garis lurus sudutnya adalah 180 derajat. Artinya, jika kita jumlahkan 7X ditambah 5X, hasilnya sudah pasti 180. Oke. 7X ditambah 5X berapa nih? 12X. Kita dapatkan hasilnya adalah 180 Wanda Friends. Berarti X-nya berapa ya? Ada yang tahu nggak nih? Yap, betul. X-nya adalah 15 derajat. Pertanyaannya adalah sudut ABD.
sudut ABD yang tadi ya adalah 7X. Berarti nilai X-nya kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti 7 dikali dengan 15. Berapa? 105 derajat. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke. Mudah ya, untuk kelas Pangnya sudah Kak Anggi bantu nih satu soal yang berupa sudut. Jawabannya adalah 105 derajat. Next. Mana nih? Wah, ini banyak yang bertanya soalnya banyak-banyak sekali ya kawan friends. Kalau nanti kalian pakai fitur tanya guru, usahakan satu foto, satu soal. Lana, 20 menit yang lalu. Yang nomor 4 aja Kak, tolong banget. Oke, Kak Anggi bantuin. Kita coba klik Lana. Nomor 4 kita hapus ya. Untuk pertanyaan nomor 4 di sini pertanyaannya adalah tentukan penjumlahan. Jadi penjumlahan ya. Penjumlahan dari 5X plus 3Y min 46 dan X min berapa nih? 5Y plus 36 atau 32 ya. Oke. Di dalam penjumlahan ini selalu jumlahkan sesuai dengan variabelnya ya kawan friend. X dengan X, Y dengan Y, konstanta dengan konstanta. Jadi kita jumlahkan 5X plus 3Y min 46 dengan X min 5Y ditambah 36. Kita jumlahkan 5 ditambah K, X itu berapa? Jika dia hanya X, maka koefisien di depannya adalah 1. Berarti 5X ditambah X adalah 6X. 3 plus min 5, 3 dikurangin 5, min 2Y. Min 46 ditambah 36 adalah min 10. Oke, ini jawabannya ya. Untuk Lana, Kak Anggi sudah membantu untuk pertanyaan yang nomor 4. Oke. Mana lagi nih ya? Wah, pertanyaannya banyak sekali. Kalian luar biasa. Ini tadi... Wah, Muhammad Haidar Syuja. Oke, soal terakhir ya yang akan Kak Anggi bahas hari ini. Pertanyaannya adalah sebuah kebun berbentuk segitiga. Segitiga ya. Segitiga deh. Di sini tidak ada keterangan segitiga siku-siku. Tidak ada keterangan segitiga sama kaki, artinya dia merupakan segitiga sembarang. Apalagi sisinya adalah sembarang, 10, 14, dan 16. Lalu bagaimana cara mencari luas kebunnya? Pertanyaannya adalah luas ya. Untuk segitiga sembarang, cara mencari luasnya yang pertama kita cari S. S adalah keliling dibagi dengan 2. Berarti 10 ditambah 14 ditambah 16 kita bagi dengan 2. Berapa nih? 40. 40 dibagi 2 adalah 20. Nah, sekarang sudah kita cari S-nya. Luasnya adalah akar dari S, S min A, S min B dengan S min C. ABC-nya adalah sisi dari segitiga itu sendiri. Berarti 20 dikurang 10 dikali 20 dikurang 14 dikali 20 dikurang 16. Oke, berarti akar dari 20 dikurangin 10 adalah 10. 20 dikurang 14 adalah 6. 20 dikurang 16 adalah 4. Nah, sekarang nih untuk memudahkan mencari akar tanpa kalkulator ya. Di sini 2 dikali 10 dikali 10. 6 adalah 3 dikali 2 dikali 4. Sudah? Yang ada 2 kita keluarkan. 2 dengan 2. Ada 2 ya, kita keluarkan. 2. 10 dengan 10. Kita keluarkan lagi. 10. Akar dari 4 adalah 2. Tersisa 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 10 adalah 40 akar 3 cm persegi.
Yap, jawabannya adalah yang C ya. Sampai sini paham ya? Jadi untuk menentukan luas dari segitiga sembarang, kalian cari setengah dari kelilingnya atau S, lalu kalian kurangkan dengan masing-masing sisinya. Oke. Sudah 3 soal di awal, Kak Anggi sudah memberikan informasi dan Kak Anggi sudah membahas 3 soal lagi nih kepada friends. Artinya sudah banyak waktu yang kalian habiskan bersama Kak Anggi nih di Tanya Aja. Oke, sampai jumpa untuk episode berikutnya ya kepada friends. Jangan lupa tanya di fitur komunitas dan juga di fitur Tanya Guru ya kepada friends. Thank you.